kabur dari majikan dan pilih kerja sendiri berujung kematian. PMI kaburan ditemukan tewas tanpa busana di kamar kontrakan. Kasus-kasus seperti ini udah banyak banget ya, bukan cuma di eh, luar negeri, tapi di Indonesia sendiri, di dalam negeri ya. Itu banyak juga kasus-kasus seorang perempuan yang dibunuh oleh pelanggannya. Tentu banyak para netizen yang menyayangkan kasus ini terjadi, tapi banyak juga nih para netizen yang malah menyalahkan ya. Karena pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang tentunya sangat tidak baik ya di mata masyarakat, dan korbannya ini meninggal dalam keadaan yang tidak baik ya, seperti tanpa busana, atau mereka yang dimutilasi oleh pelanggannya ya. Ibaratnya mereka meninggal dalam keadaan melakukan perbuatan yang tidak baik, seperti yang dialami oleh Marlina ini. Awal tujuan dia merantau ke luar negeri itu adalah untuk mencari uang ya, untuk menafkahi anaknya ya, karena kabarnya Marlina ini adalah seorang janda. Baru 3 bulan atau 4 bulan ke luar negeri, sudah bekerja dan mempunyai majikan, tapi mungkin dia merasa kurang puas dengan penghasilan yang dia dapatkan dari majikannya, sehingga dia memutuskan untuk keluar dari majikannya, kabur dari majikannya. Dia mencari jalan pintas untuk bergabung dengan temannya yang sudah terlebih dahulu menjalani profesi menjadi seorang PSK di luar negeri. Dan menurut ceritanya, dia ini baru menerima satu orderan ya, baru menerima satu pelanggan dari jam 9 sampai jam 10. PMI kaburan ini tewas tanpa busana guys, nggak pakai baju sama sekali di kamar tempat dia melakukan pekerjaan barunya itu, dalam kondisi tanpa busana di sebuah kamar sewaan di distrik Sanchong, New Taipei pada Sabtu pagi. Wanita asal Subang, Jawa Barat ini awalnya bekerja sebagai perawat lansia di Hsinchu. Karena pintu tidak terkunci, Pak Lin masuk dan menemukan PMI itu terbaring di kasur tanpa tanda-tanda kehidupan, artinya sudah meninggal. Marlina ini ditemukan tewas oleh pemilik kontrakan Pak Lin yang kebetulan ingin menagih tagihan listrik. Aparat berwenang akhirnya memeriksa seorang laki-laki berkewarganegaraan Taiwan yang kemudian diketahui bermarga Wu. Wu mengaku kalau dirinya tidak tahu menahu dengan kematian sang PMI bersangkutan. Nah, ini pelanggannya nggak tahu nih. Padahal dia yang masuk ya dari jam 9 sampai jam 10. Karena temannya ini kebetulan selalu berkomunikasi dengan si Marlina ini. Nah, jadi pada saat nomornya si Marlina ini nggak aktif ya, mungkin lagi melakukan pekerjaan itu. Namun, pada saat jam 10, ditelepon sama temennya nggak aktif. Dan di sini ada bosnya ya, mungkin seperti Germo ya. Ini menyuruh karyawannya untuk ngecek ke kamar dan diintip dari balik lubang ventilasi atau jendela mungkin ya. Di situ melihat si Marlina ini nggak pakai busana. Nah, karena saat dilihat itu tidak memakai busana, akhirnya melaporkanlah lagi ke bos, dan si bosnya pun nyuruh karyawannya ini untuk ngebuka paksa pintunya, dan setelah dicek di dalamnya ternyata dia sudah nggak bernyawa lagi. Dan akhirnya membuat laporan polisi datang, dan di situ dilakukan identifikasi bukti-bukti maupun dari rekaman CCTV yang ada dalam lokasi tersebut. Dan diketahuilah ada seorang laki-laki pelanggan pertamanya itu tadi. Dan setelah ditangkap, karena tidak ada bukti yang valid ya, tidak ada bukti yang benar-benar memperkuat dan menunjuk bahwa itulah pelakunya, akhirnya hanya menjadi tahanan sementara, menjadi tahanan kota, karena masih dikumpulkan bukti-buktinya nih, dan masih menunggu hasil bukti yang lebih akurat. Apabila terbukti dia yang melakukannya, baru dilakukan penangkapan.